kawan-kawan yang saya hormati, salah satu titik lemah dalam kerangka berpikir kita tentang kehidupan ini terpisah pikiran ideologi dengan visi terpisah dengan. Sebenarnya kan ideologi dasar orang Indonesia itu kan Pancasila. Spiritnya adalah spirit ketuhanan yang maha esa. Karena spirit ketuhanan yang maha esa, maka seluruh nilai itu berpuncak pada ketuhanan. Pada satu kesatuan energi sebenarnya ketuhanan. Kemudian perilaku hidupnya adalah perilaku yang memiliki nilai-nilai humanis, nilai-nilai kemanusiaan, hidup penuh dengan empati. Tenggang rasa, tidak memperkaya diri, dari kekayaan ada hak-hak yang dimiliki oleh orang lain. Ini prinsip-prinsip pokok ideologi loh, yang harus kita pegang secara bersama dan sulit pelaksanaan. Yang berikutnya adalah pola hidupnya adalah pola hidup bergotong royong. Pola hidup bergotong royong itu sesungguhnya adalah menyatukan seluruh energi menjadi satu energi besar, yaitu energi kebangsaan, energi keindonesiaan, energi nasional. Nah, pola hidupnya adalah pola-pola kerakyat. Pola kerakyatan itu pola basajan. Pola basajan itu pola hidup apa adanya, berdasarkan daerahnya memiliki karakternya masing-masing. Ujung dari seluruh itu adalah rasa keadilan. Nah, saya ngomong tentang energi. Nah, apa sih yang menjadi problem Indonesia ini? Kita ini kan sebenarnya negara yang sangat kaya. Kekayaan kita ini bukan hanya kekayaan di atas bumi, tetapi kekayaan di bawah. Nah, kalau ingin mencari kekayaan di bawah bumi, menurut saya sebenarnya jangan dulu dilakukan. Selama masih ada yang di atas. Selama masih ada yang di permukaan. Nah, sifat kita ini adalah sifat hayat. Sifat hayat itu adalah sifat hidup dan menghidupkan. Maka energi yang dikembangkan di negara kita semestinya adalah energi yang hidup dan menghidupkan. Karena energi hidup menghidupkan, kita belajarlah dari kolonial Belanda. Belanda itu kan menggunakan energi air sebagai sendi utama dari energi negara. Dan ketika dia menjajah Indonesia, dia juga mengembangkan energi air menjadi energi utama yang menggerakkan sektor ekonomi yang mereka kelola melalui kekuatan air. Ada dua hal yang saya lihat, ada tiga hal di situ yang dilakukan Belanda. Pertama adalah air digunakan sebagai kekuatan energi listrik, air digunakan sebagai kekuatan energi untuk irigasi pertanian. Air digunakan sebagai kekuatan energi untuk transportasi. Ada tiga hal ini yang sebenarnya itu sangat kaya di negeri ini, gitu loh. Di Indonesia ini hampir seluruh wilayahnya itu pasti memiliki sungai-sungai yang kecil, sungai-sungai besar, dan sungai-sungai super besar. Dari seluruhnya itu memiliki fungsi energi. Nah, kemudian juga lari kita ke persoalan pengelolaan. Bagaimana sih energi harus dikelola? Ada yang menjadi faktor problem Indonesia. Faktor problem Indonesia ini adalah terlalu lama negara melakukan monopoli energi. Karena negara terlalu lama melakukan monopoli energi, hilangnya kreativitas energi. Jadi orang-orang yang memiliki entrepreneurship dalam pengelolaan energi itu menjadi kehilangan karena semuanya harus berinduk pada monopoli. Nah, monopoli ini juga ternyata belum bisa memberikan jaminan fasilitas yang memadai bagi seluruh kepentingan publik dan kemudian juga belum bisa memberikan jaminan fasilitas yang memadai untuk kesejahteraan publik. Nah, sedangkan di seluruh wilayah di Indonesia kita mengembangkan era yang disebut dengan otonomi. Maka otonomi itu sesungguhnya itu selama ini otonomi selalu berkutat pada persoalan dua hal. Satu, administrasi kekuasaan, dua, wilayah kekuasaan. Karena administrasi kekuasaan dan wilayah kekuasaan, maka otonomi berkutat pada persoalan politik. Ketika persoalan politik berputar pada persoalan pemekaran wilayah. Pemekaran wilayah, lahir pemimpin baru, dan itu saja yang ada dalam mindset. Tetapi tidak dikembangkan bagaimana otonomi itu sesungguhnya setiap daerah itu mampu hidup mandiri dengan pola gotong royong. Hidup mandiri artinya setiap daerah yang terkecil, setiap dusun,
itu harus mampu mengembangkan energi di lingkungannya masing-masing. Kalau misalnya perguruan tinggi di seluruh Indonesia mengembangkan pola otonomisasi energi, setiap wilayah terkecil di Republik ini setingkat RT dan RW, dia mengembangkan energi di lingkungannya. Dari mulai air, kemudian nanti kita belum lagi loncat ke sawit. Air, angin, matahari dengan kreativitasnya. Dengan tidak terhalang berbagai prosedur administratif yang rumit untuk mengembangkan energi. Maka energi itu menjadi sebuah sistem tata kelola yang itu adalah usaha mikro. Karena usaha mikro maka ada pada kelompok-kelompok kecil publik. Karena ada pada kelompok-kelompok kecil publik, maka gangguan energi yang bersifat nasional itu tidak berdampak pada regulasi energi yang berkembang di masyarakat. Kenapa? Karena satu daerah memiliki otonomisasi pengelolaan energi, satu daerah memiliki otonomisasi pengelolaan energi. Itu pada tingkat kecil RT. Apalagi kalau ditingkatkan desa, misalnya otonomisasi desa diarahkan pada kemandirian energi di desa, kemudian ditingkatkan lagi otonomi kabupaten, diarahkan pada kemandirian energi di kabupaten, di mana setiap kabupaten sampai juga provinsi diarahkan pada pengelolaan energi provinsi, maka setiap daerah itu memiliki inovasi untuk melakukan pengelolaan energi. Energinya adalah energi yang terbarukan, yang menghindari eksploitasi yang memiliki dampak pada rusaknya tata kehidupan dan keseimbangan manusia dengan lingkungan. Ini yang titik fokus utama. Sehingga spiritnya adalah harus mulai dari ini dulu. Karena apa? Karena hilangnya kreativitas masyarakat Indonesia itu karena sentralisasi energi. Sentralisasi energi berdampak pada semakin menurunnya daya dukung lingkungan yang melahirkan manusia-manusia kreatif. Karena saya paham, jangankan pada tingkat publik lokal community, pada level lembaga BUMN saja, antara satu lembaga yang menghasilkan energi dengan lembaga yang memonopoli energi, sinkronisasinya belum bisa berjalan, masih berjalan sendiri-sendiri. Ego sektoral masih sangat, itu yang pertama. Yang kedua, saya baru masuk ke persoalan. Nah, sawit itu kan bagian dari kekayaan bangsa ini. Karena bagian dari kekayaan bangsa Indonesia, yang pertama yang titik fokus saya sampaikan adalah keseimbangan juga harus dijaga. Antara keseimbangan perkebunan sawit dengan keseimbangan hutan sebagai area penyangga juga harus dijaga dengan baik. Tidak boleh juga kita, karena ini merupakan sesuatu komoditi yang sangat besar, memiliki dampak ekonomi yang sangat tinggi, lantas kita melupakan aspek pengelolaan hutan yang harus dijaga untuk juga menjaga energi publik juga dalam kepentingan jangka panjang. Ini harus tetap pertimbangan utama. Pertimbangan ekonomi tidak boleh mengenyampingkan pertimbangan lingkungan. Karena apa? Karena kerusakan lingkungan akan berdampak pada semakin mahalnya ongkos ekonomi. Itu yang pertama. Yang kedua, bicara persoalan, saya nggak akan bahas urusan iuran segala macam, kan tata aturannya sudah ada, bahan-bahannya sudah ada, pemaparannya sudah sangat lengkap. Nah, bicara persoalan sawit, apa sih yang ada dalam diri sawit? Yang dalam diri sawit itu saya melihat ada dua hal. Gitu. Satu, ada industri, ada tiga hal. Satu, ada industri pertanian. Dua, ada industri peternakan. Yang ketiga, ada industri energi. Industri pertanian adalah sawit sudah bagian dari kekuatan perkebunan kita sebagai komoditi strategi. Minyaknya dikonsumsi oleh seluruh masyarakat Indonesia secara CPO-nya diekspor ke negara-negara pengimpor dengan nilai komoditi yang tinggi. Yang pertama. Yang kedua, bahwa biodiesel atau bioenergi atau energi yang terbaru merupakan salah satu strategi tersendiri di mana kita sebagai negara yang memiliki luasnya cakupan wilayah perkebunan. Tentunya kalau ini secara sungguh-sungguh dikembang, maka posisi kita itu akan menjadi negara besar dengan dua kekuatan besar, yaitu kekuatan sektor energi pertanian dan perkebunan dan kekuatan sektor
energi industri. Nah, energi industri yang dimaksud adalah energi industri biodiesel yang akan memiliki efek yang cukup kuat untuk multiplier ekonomi. Nah, multiplier ekonomi apa yang kita harapkan? Kita bicara diesel, nanti kita bicara bahan bakar yang lainnya, misalnya bensin. Nah, kita berharap bahwa setiap proses produksi di negeri ini pasti memerlukan pasokan energi atau bahan bakar. Pasokan energi ini ongkosnya mahal. Dari mulai ongkos eksploitasi, ongkos pengelolaan sampai menjadi bahan jadi, kemudian ongkos pengangkutan, sampai pada tempat SPBU, kemudian sampai juga digeser lagi untuk kepentingan industri. Biaya rantainya sangat mahal. Dan rantai itu juga membuang energi. Apabila kita mampu merubah ini, merubah impor bahan bakar fosil yang sangat tinggi, yang hari ini dikonsumsi sangat besar oleh bangsa Indonesia, dari mulai anak umur 5 tahun hari ini sudah menggunakan bahan bakar fosil, sampai orang yang sangat tua menggunakan bahan bakar fosil, di mana kendaraan bermotor roda 2 dan roda 4 sudah menjadi bagian hidup. Maka ketika kita menggeser kekuatan sawit itu menjadi kekuatan bioenergi yang bisa menggantikan posisi, minimal menggantikan 30% dalam jangka panjang 50%. Harapan kita secara teknologi bisa 100% misalnya, maka kita sudah menggeser sebuah siklus ekonomi di mana daya uang kita mengalir keluar, kemudian uang kita menjadi beredar di negara. Nah, ketika kita bisa menggeser pada siklus ekonomi yang bersifat mikroekonomi kita, maka yang berikutnya adalah apa yang harus dilakukan agar bisa dinikmati oleh publik? Sektor UMKM harus menjadi kekuatan utama. Siapa mereka yang harus didorong untuk melakukan perubahan mindset teknologi pengelolaan sawit ini? Para petani dengan area luas lahan yang relatif rendah. Mereka yang melakukan pengelolaan perkebunan rakyat. Ketika mereka melakukan pengelolaan rakyat dengan dana pendamping, dengan dana yang diambil dari hasil iuran itu, kemudian didorong pada mereka satu untuk melakukan permajaan dengan cepat. Yang kedua, didorong juga agar mereka para petani sawit pada sektor UMKM ini memiliki sektor peternakan. Peternakannya memiliki sapi yang didapatkan oleh daun sawit. Kemudian sapinya melahirkan juga kotoran. Kotorannya melahirkan energi gas, energi listrik bagi lingkungannya. Maka para petani ini akan sejahtera, dia tidak perlu lagi bayar listrik. Dia tidak perlu lagi bayar LPG 3 kg, 12 kg. Maka dia sejahtera dari situ. Dari situ ongkos ekonomi keluarganya, ongkos ekonomi rumah tangganya sudah dipotong oleh produktivitas yang dihasilkan dari sektor peternakan. Itu yang pertama. Yang kedua, didorong lagi mereka juga bisa memiliki teknologi melakukan pengelolaan. Perubahan energi sawitnya, kemudian menjadi biodieselnya juga. Maka dia pun nanti dalam jangka panjang bisa menciptakan sektor energi yang bisa membiayai mesinnya sendiri, bisa membiayai mobilnya sendiri, bisa membiayai motornya sendiri. Kalau kemudian perguruan tinggi di setiap wilayah di seluruh Indonesia, terutama di daerah penghasil sawit, maka studinya diarahkan pada upaya penelitian dan pengembangan sektor teknologi biodiesel kelapa sawit ini menjadi salah satu utama. Maka di sini ada intervensi lembaga penelitian diarahkan pada itu. Kemendiknas, Dirjen Dikti, kemudian diarahkan pada itu. Ini menjadi tema sentral utama kita. Dalam jangka waktu berapa tahunkah kita bisa merampungkan ini dengan baik? Dan seluruhnya nanti harus tertunjang oleh postur apa? Postur APBN yang mengarah pada peningkatan kualitas teknologi dan alih teknologi. Postur APBD, postur APBD provinsi, postur APBD kabupaten, postur APBD atau dana desa, semuanya diarahkan pada itu. Maka terjadilah gelombang perubahan. Gelombang perubahan itu akan melahirkan revolusi hijau. Revolusi hijau itu akan melahirkan negara kita yang memiliki areal alam yang luas terbentang hijau, dan hijaunya adalah energi. Inilah barangkali sebuah pengantar kecil dari saya.
Dan tidak bisa ini hanya menjadi program subsektor. Ini harus menjadi kebijakan fundamen bagi perubahan mindset Indonesia. Dan berikutnya adalah terkoneksi dengan apa? Terkoneksi dengan industri, terkoneksi dengan industri perkapalan, terkoneksi dengan industri permesinan. Semua terkoneksi dalam kerangka yang sama. Maka Kementerian Perindustrian bisa membuat rancang bangun dalam jangka waktu berapa puluh tahun ke depan. Indonesia sudah beralih dari sisi pengelolaan energinya, energi menjadi energi dari bahan fosil menjadi energi biologi. Inilah barangkali pengantar dari saya sebagai orang yang memiliki konsen terhadap masa depan Indonesia, terhadap pengelolaan lingkungan, terhadap energi yang dimiliki. Karena apa? Karena Indonesia itu negara yang sangat cantik. Karena Indonesia negara yang sangat cantik, perempuan cantik itu tidak usah dibuka baju. Tidak usah dibuka sidiknya. Cukup pakai baju rapi saja dengan senyum, sudah bisa menjadi iklannya pas saja. Cukup dilihatin kulitnya saja, sudah bisa menjadi iklan pemutih. Cukup dilihatin rambutnya saja, sudah bisa menjadi iklan sampo. Jadi Indonesia ini negara yang sangat luar biasa, yang memiliki energi di seluruh energi yang kita punya. Mari kita sama-sama efisienkan energi ini dengan baik. Kita rawat sawit ini menjadi masa depan pembangunan Indonesia. Kita jadikan sawit menjadi masa depan energi.